Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika hari ini hidup terasa berat, urusan seakan tak kunjung selesai, dan hatimu lelah menunggu jalan keluar, tenanglah. Bisa jadi bukan karena Allah menjauh, tapi karena Allah sedang mengajarkan hatimu sabar dan tawakal sebelum Dia memudahkan segalanya. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Jika hari ini hidupmu terasa berat, urusan demi urusan datang silih berganti, dan hatimu lelah menunggu perubahan, maka dengarkanlah dengan tenang. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah sedang menjauh darimu. Bisa jadi, justru saat inilah Allah sedang paling dekat denganmu, sedang membentuk hatimu agar siap menerima kemudahan yang lebih besar. Banyak orang ingin hidupnya dimudahkan, tetapi sedikit yang mau belajar bersabar. Banyak yang ingin doanya segera terkabul, tetapi enggan bertawakal dengan sungguh-sungguh. Padahal Allah tidak menjanjikan kemudahan bagi hati yang gelisah dan penuh prasangka. Allah menjanjikan kemudahan bagi hati yang sabar dan tawakal. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Perhatikan ayat ini dengan perlahan. Allah tidak mengatakan akan memberi sebagian, tetapi Allah mengatakan akan mencukupkan. Artinya, Allah tahu persis apa yang kita butuhkan, kapan kita siap menerimanya, dan bagaimana cara terbaik memberikannya. Namun syaratnya jelas, tawakal. Tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah ketenangan hati setelah melakukan ikhtiar terbaik. Hati bekerja, tangan bergerak, dan jiwa bersandar penuh kepada Allah. Disinilah banyak manusia keliru. Mereka bekerja keras, tetapi hatinya bergantung pada hasil, bukan kepada Allah. Ketika hasil tidak sesuai harapan, hati pun hancur. Imam Al-Ghazali pernah menasihati bahwa kegelisahan manusia bukan karena kurangnya rezeki, tetapi hati terlalu menggenggam dunia. Ketika hati menggenggam dunia terlalu kuat, maka sedikit guncangan saja sudah cukup membuat jiwa terguncang hebat. Sebaliknya, ketika hati bersandar kepada Allah, dunia datang dan pergi tidak lagi melukai batin. Kesabaran dalam Islam bukanlah diam tanpa perasaan. Sabar adalah kemampuan hati untuk tetap lurus di tengah ujian. Sabar adalah tidak protes kepada takdir, meski air mata tetap mengalir. Sabar bukan berarti tidak sakit, tetapi tidak kehilangan adab kepada Allah saat sakit itu datang. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Bayangkan kalimat ini benar-benar hidup di hatimu. Allah bersama orang yang sabar. Bukan di depan, bukan di belakang, tetapi bersama. Artinya, dalam setiap helayan nafas orang yang sabar, ada penjagaan Allah. Dalam setiap langkah orang yang sabar, ada pengawasan Allah. Dalam setiap tangis orang yang sabar, ada kasih sayang Allah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata dalam Al-Hikam bahwa salah satu tanda kebodohan hati adalah merasa gelisah terhadap apa yang telah Allah atur. Sebab orang yang benar-benar mengenal Allah akan tenang meski jalan hidupnya belum terang. Ia yakin bahwa tangan Allah tidak pernah salah menempatkan hambanya. Seringkali Allah menunda kemudahan bukan karena Allah pelit, tetapi karena hati kita belum siap. Jika kemudahan datang terlalu cepat, bisa jadi ia akan menjauhkan kita dari Allah. Maka Allah tahan sebentar, Allah didik dengan sabar, Allah latih dengan tawakal, sampai hati kita cukup matang untuk menerima nikmat tanpa lupa diri. Bukankah kita sering melihat ketika hidup seseorang terlalu mudah, ia justru lupa bersyukur. Ia merasa semua karena usahanya sendiri.
Disitulah bahaya nikmat tanpa kesiapan hati. Karena itu, Allah Maha Bijaksana. Dia mendidik sebelum memberi, Dia membersihkan sebelum mengangkat, Dia melunakkan hati sebelum melapangkan urusan. Allah juga berfirman, "Dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Perhatikan kata sedikit. Bagi kita mungkin terasa berat, tetapi bagi Allah itu hanya sedikit. Namun dari yang sedikit inilah Allah menilai kejujuran iman kita. Apakah kita tetap bertahan atau mulai menyalahkan takdir? Apakah kita tetap sujud atau mulai menjauh dari doa? Sabar dan tawakal adalah kunci yang sering diremehkan. Banyak orang mengejar wirid, doa dan amalan, tetapi lupa menata hatinya. Padahal hati yang rusak akan merusak amal. Sebaliknya, hati yang bersih akan mengangkat amal meski terlihat sederhana. Jika hari ini urusanmu belum dimudahkan, jangan putus asa. Bisa jadi Allah sedang memperindah caramu bersabar. Bisa jadi Allah sedang melatih hatimu agar lebih tawakal. Dan yakinlah, tidak ada satu tetes air mata orang yang sabar yang jatuh tanpa dicatat Allah sebagai nilai. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang paling tenang adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah sebelum urusan itu menyerahkannya kepada dunia. Ketika hati sudah benar-benar tawakal, maka apapun yang terjadi tidak lagi merusak iman, hanya menambah kedewasaan. Maka jika hari ini kamu merasa lelah, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, kembalikan hatimu kepada Allah. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, aku lelah menggenggam semuanya sendiri. Aku ingin belajar sabar. Aku ingin belajar tawakal." Karena saat itulah, pelan-pelan, tanpa kamu sadari, Allah mulai membuka jalan. Bukan selalu dengan perubahan besar, tetapi dengan ketenangan hati. Dan dari hati yang tenang itulah, kemudahan demi kemudahan akan mengalir. Tenanglah, Allah tidak pernah lalai. Allah hanya sedang mendidik hatimu. Seringkali manusia tidak sadar bahwa kemudahan dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk masalah yang langsung selesai. Kadang, Allah memudahkan bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan mengubah hati yang menjalaninya. Dan justru disitulah letak rahmat yang paling besar. Ada orang yang masalahnya belum selesai, utangnya belum lunas, ujiannya belum hilang, tetapi hatinya sudah jauh lebih tenang. Tidurnya lebih nyenyak, dadanya tidak lagi sesak, doanya tidak lagi tergesa-gesa. Itulah tanda awal bahwa Allah sedang memudahkan urusannya, meski secara lahiriah belum tampak. Allah Maha mengetahui bahwa yang paling melelahkan manusia bukanlah masalah itu sendiri, melainkan kegelisahan hati dalam menghadapi masalah. Karena itu, Allah sering memulai kemudahan dari dalam, bukan dari luar. Allah berfirman, "Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar keimanan mereka bertambah." Surat Al-Fatih ayat 4. Perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan menghilangkan masalah, tetapi menurunkan ketenangan ke dalam hati. Sebab ketika hati sudah tenang, masalah sebesar apapun tidak lagi meruntuhkan iman. Justru dari hati yang tenang itulah Allah mulai membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati ibarat wadah. Jika wadah itu penuh dengan kegelisahan, maka nikmat sebesar apapun tidak akan terasa cukup. Namun jika wadah itu tenang dan lapang, sedikit nikmat saja sudah terasa menenteramkan. Maka Allah membersihkan wadah hati terlebih dahulu sebelum menuangkan kemudahan. Inilah hikmah mengapa sabar dan tawakal selalu berdampingan dalam Al-Quran. Sabar menjaga hati agar tidak rusak oleh ujian, dan tawakal menjaga iman agar tidak runtuh oleh ketakutan akan masa depan. Allah berfirman, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Surat Hud ayat 115. Perhatikan dengan seksama, Allah tidak menyia-nyiakan. Artinya,
Tidak ada satupun kesabaranmu yang hilang tanpa balasan. Tidak ada satupun doa yang kamu ucapkan dalam diam yang luput dari perhatian Allah. Hanya saja balasan Allah tidak selalu datang sesuai dengan waktu yang kamu inginkan, tetapi selalu tepat menurut hikmahnya. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menasehati bahwa salah satu bentuk kebodohan hati adalah menentukan waktu bagi Allah. Seolah-olah Allah harus bertindak sesuai jadwal kita. Padahal Allah Maha mengetahui waktu terbaik untuk setiap hambanya. Ketika seseorang benar-benar belajar tawakal, ia tidak lagi mengukur nilai dirinya dari cepat atau lambatnya pertolongan. Ia mengukur imannya dari seberapa tenang hatinya dalam menunggu keputusan Allah. Dan ketenangan inilah yang sering menjadi pintu pertama kemudahan. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebelum Allah melapangkan rizki, Allah melapangkan dada. Sebelum Allah menyelesaikan urusan, Allah menenangkan pikiran. Sebelum Allah mengangkat beban hidup, Allah menguatkan punggung hati. Allah berfirman, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu?" Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Ayat ini bukan sekadar kisah, tetapi prinsip. Ketika dada lapang, beban terasa ringan. Ketika dada sempit, beban kecil terasa menghimpit. Maka jika hari ini dadamu terasa lebih lapang dibanding kemarin, meski masalah belum berubah, itu pertanda Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa orang yang hatinya bersandar penuh kepada Allah akan merasakan manisnya iman bahkan di tengah pahitnya ujian. Karena hatinya tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, tetapi mulai berkata, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku. Perubahan pertanyaan ini sangat penting. Dari sinilah hati mulai naik derajat. Dari sinilah ujian berubah menjadi pendidikan. Dan dari sinilah kemudahan mulai mendekat meski belum tampak. Allah juga mengingatkan, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Bukan setelah, tetapi bersama. Artinya, sejak kesulitan itu datang, kemudahan sudah disiapkan. Hanya saja, mata hati kitalah yang sering belum cukup tenang untuk melihatnya. Orang yang tidak sabar akan sibuk menghitung kesulitan. Orang yang tawakal akan sibuk menjaga hatinya. Dan Allah lebih cepat menolong hamba yang menjaga adabnya di hadapan takdir. Jika hari ini kamu masih menunggu jawaban doa, jangan berhenti berdoa. Tetapi perbaiki caramu menunggu. Tunggu dengan hati yang ridho. Tunggu dengan prasangka baik. Tunggu sambil terus melangkah, meski pelan. Imam Ibnu Athaillah berkata, janganlah keterlambatan pertolongan membuatmu putus asa, karena Allah telah menjamin jawaban, bukan menurut keinginanmu, tetapi menurut pilihannya. Dan pilihan Allah selalu lebih baik, meski belum kamu pahami hari ini. Maka teruslah belajar sabar, teruslah melatih tawakal. Jangan menuntut hidup bebas dari masalah, tetapi mohonlah hati yang kuat dalam menjalaninya. Karena saat itulah, satu demi satu, tanpa banyak suara, Allah mulai memudahkan urusanmu. Dan percayalah, ketika hatimu sudah siap, jalan yang buntu akan terbuka dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Pada titik tertentu dalam hidup, setiap manusia akan sampai pada fase di mana ia sudah melakukan semua yang ia mampu, tetapi hasil belum juga tampak. Doa sudah dipanjatkan, usaha sudah dikerahkan, air mata sudah tumpah, namun keadaan seakan tidak bergerak. Disinilah ujian hati yang paling halus bekerja. Bukan lagi ujian tentang kuat atau lemahnya fisik, tetapi ujian tentang siapa yang benar-benar dipegang oleh hati, Allah atau hasil. Banyak orang sanggup bersabar ketika ujian masih ringan, namun ketika ujian terasa lama, ketika waktu berjalan tetapi jawaban tak kunjung datang, disitulah sabar diuji pada level yang lebih tinggi. Apakah sabar kita masih bernama iman atau sudah berubah menjadi keluhan yang tersembunyi? Allah Maha mengetahui kondisi ini, karena itu Allah berfirman, "Dan kami pasti akan menguji kamu, sampai kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu." Surah Al-Muhammad ayat 31.
Ayat ini bukan tentang Allah yang tidak tahu, tetapi tentang penampakan kejujuran iman. Ketika ujian berlangsung lama, sifat asli hati akan terlihat. Apakah ia tetap tenang atau mulai memprotes takdir? Apakah ia tetap bersandar kepada Allah atau diam-diam mulai kecewa? Disinilah letak makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan sekedar mengucapkan "aku pasrah", tetapi keteguhan hati untuk tidak berpaling meski harapan tertunda. Tawakal adalah tetap percaya meski logika mulai lelah mencari alasan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang bertawakal dengan benar tidak kehilangan ketenangan ketika sebab-sebab duniawi runtuh. Karena sandarannya bukan sebab, melainkan Allah yang menciptakan sebab itu sendiri. Maka ketika satu pintu tertutup, ia tidak panik, sebab ia tahu Allah memiliki pintu lain yang belum ia lihat. Seringkali Allah sengaja membiarkan seorang hamba berada dalam keadaan tidak pasti, agar hatinya benar-benar bersih dari ketergantungan selain kepadanya. Selama hati masih bergantung kepada manusia, kepada harta, kepada rencana, kepada waktu, maka selama itu pula hati akan mudah goyah. Allah ingin hati yang hanya berharap kepadanya, dan hati seperti inilah yang paling cepat ditolong, meski dari arah yang tidak disangka. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Ayat ini bukan untuk melemahkan usaha, tetapi untuk menenangkan hati, bahwa tidak semua keterlambatan adalah penolakan, tidak semua kegagalan adalah keburukan, dan tidak semua kesulitan adalah hukuman. Seringkali Allah menahan sesuatu, karena jika ia datang sekarang, ia justru akan melukaimu. Allah menunda, karena dia sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang belum kamu pahami. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikmahnya bahwa Allah menutup pintu pemahaman agar engkau tidak menyangka bahwa engkau telah sampai. Sebab jika engkau merasa sudah sampai, disitulah engkau akan terjatuh. Maka Allah jaga hatimu dengan ujian agar engkau tetap rendah di hadapannya. Ini pelajaran yang sangat halus. Banyak orang justru rusak imannya, bukan karena kesulitan, tetapi karena kemudahan yang datang terlalu cepat. Ketika semua berjalan sesuai rencana, hati merasa aman tanpa Allah. Doa mulai berkurang, sujud mulai terasa ringan, syukur pun mulai menjadi rutinitas tanpa rasa. Karena itu, Allah mendidik hamba yang Dia cintai dengan cara yang berbeda. Allah ajari mereka sabar lebih dulu. Allah latih mereka tawakal lebih lama. Bukan karena Allah ingin melihat mereka menderita, tetapi karena Allah ingin melihat mereka selamat. Allah berfirman, Allah hendak membersihkan orang-orang yang beriman dan membinasakan orang-orang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 141. Pembersihan iman tidak selalu lembut. Kadang ia datang dalam bentuk kegelisahan yang memaksa kita kembali berdoa. Kadang ia datang dalam bentuk kehilangan yang membuat kita sadar bahwa selama ini kita terlalu bergantung pada dunia. Namun bagi hati yang mau belajar sabar dan tawakal, pembersihan ini akan melahirkan sesuatu yang sangat berharga, kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan inilah yang menjadi sumber kemudahan sejati. Orang yang dekat dengan Allah tidak selalu hidup tanpa masalah, tetapi ia hidup dengan pegangan yang kokoh. Ketika orang lain panik, ia tenang. Ketika orang lain putus asa, ia tetap berharap. Ketika orang lain hancur oleh keadaan, ia justru tumbuh. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Tenang bukan berarti tidak ada badai, tetapi ada jangkar. Dan jangkar itu adalah zikir, doa, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah mengatur. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketenangan hati adalah tanda bahwa hati telah mengenal Robnya. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia tidak takut terhadap masa depan, karena ia tahu masa depan berada dalam genggaman Allah, bukan dalam genggaman manusia. Maka jika hari ini kamu masih berada di tengah ujian,
Jangan mengukur hidupmu dari cepat atau lambatnya perubahan. Ukurlah dari seberapa dekat hatimu kepada Allah hari ini dibanding kemarin. Jika kamu lebih sering berdoa, lebih mudah menangis dalam sujud, lebih cepat kembali kepada Allah saat lelah, itu tanda kemudahan sedang mendekat. Allah tidak selalu mengubah keadaan dalam sekejap, tetapi Allah selalu mengubah hati orang yang bersungguh-sungguh. Dan ketika hati sudah berubah, keadaan akan mengikuti meski dengan cara yang tidak kamu rencanakan. Tetaplah sabar, tetaplah bertawakal. Jangan menyerah di titik di mana sebenarnya Allah sedang paling dekat, karena seringkali pertolongan Allah datang tepat setelah hati berhenti melawan takdir dan mulai berserah dengan lapang. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari satu hal, bahwa semua penantian ini tidak sia-sia, bahwa semua kesabaran ini sedang membentukmu, dan bahwa semua ini adalah jalan menuju kemudahan yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Pada akhirnya, setiap perjalanan iman akan bermuara pada satu pelajaran yang sama. Allah tidak pernah salah menempatkan kita di sebuah keadaan. Yang sering keliru adalah cara hati menilai apa yang sedang terjadi. Kita terburu-buru menilai takdir sebagai hukuman, padahal ia bisa jadi undangan untuk naik derajat. Kita cepat menyimpulkan keterlambatan sebagai penolakan, padahal ia bisa jadi persiapan yang paling lembut. Jika kamu sampai di bagian ini, mungkin hatimu sedang lelah, mungkin kamu sudah berusaha lama, sudah menunggu cukup panjang, sudah berharap berkali-kali, dan mungkin yang paling melelahkan bukanlah masalah itu sendiri, tetapi ketidakpastian. Tidak tahu kapan berubah, tidak tahu kapan selesai, tidak tahu Allah membukakan jalan. Ketahuilah, ketidakpastian itu bukan untuk menghancurkanmu. Ia adalah ruang pendidikan iman. Di sanalah sabar dilatih tanpa tepuk tangan. Di sanalah tawakal diuji tanpa saksi. Di sanalah kejujuran hubunganmu dengan Allah ditimbang tanpa suara. Allah berfirman, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang beriman bertawakal. Surat Ibrahim ayat 11. Ayat ini sederhana, tetapi dalam maknanya. Allah tidak mengatakan bertawakal saat keadaan mudah, melainkan hendaknya orang-orang beriman bertawakal dalam segala keadaan. Artinya, tawakal bukan pilihan situasional, tetapi sikap hidup. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa orang yang benar-benar bertawakal tidak menunggu tenang untuk berserah, tetapi berserah agar menjadi tenang. Ini perbedaan yang halus, namun menentukan. Jika kita menunggu tenang baru tawakal, maka tawakal tak pernah datang. Tetapi jika kita tawakal meski hati gemetar, maka ketenangan akan menyusul. Pada fase ini, kamu mungkin tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Kamu hanya butuh diyakinkan bahwa Allah melihatmu, bahwa Allah tahu seberapa keras kamu bertahan, bahwa Allah menyaksikan air mata yang jatuh dalam sepi, bahwa Allah menghitung sabarmu yang kamu simpan rapi agar tidak mengeluh kepada manusia. Allah berfirman, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Anfal ayat 46. Kebersamaan Allah bukanlah kebersamaan yang kosong. Ia adalah penjagaan, ia adalah bimbingan, ia adalah jaminan bahwa tidak ada satu detik pun kesabaranmu yang sia-sia. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, kebersamaan itu tetap ada. Imam Ibnu Atta As-Sakandari mengingatkan bahwa salah satu tanda kebodohan hati adalah mengukur kasih sayang Allah dari cepatnya perubahan keadaan. Padahal kasih sayang Allah lebih sering terlihat dari bagaimana Dia menjaga iman di tengah badai. Jika imanmu masih hidup, masih ingin kembali kepada Allah, masih mau berdoa meski lelah, itu pertanda kasih sayang itu belum pernah pergi. Pada titik ini, mungkin yang kamu perlukan bukanlah solusi instan, melainkan izin untuk beristirahat di hadapan Allah. Bukan berhenti berusaha, tetapi berhenti memaksa hasil. Bukan menyerah, tetapi menyerahkan. Disinilah tawakal menjadi nyata. Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ayat ini adalah pelukan bagi hati yang lelah. Jika ujian ini ada di hadapanmu, berarti Allah tahu kamu sanggup menjalaninya.
meski dengan menangis, meski dengan tertatih, meski dengan jatuh bangun. Allah tidak pernah keliru menakar kemampuan hambanya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa lelah dalam ketaatan lebih mulia daripada nyaman dalam kelalaian. Maka jika hari ini kamu lelah karena bertahan, bukan karena bermaksiat, itu tanda hatimu masih dijaga. Dan hati yang dijaga Allah tidak akan dibiarkan hancur. Seringkali, kemudahan terbesar datang bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika hati berhenti melawan. Saat hati berkata, "Ya Allah, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya kepadamu." Kalimat ini sederhana, tetapi ia memindahkan beban dari bahumu ke tangan Allah. Dan tangan Allah tidak pernah kelelahan. Allah berfirman, "Cukuplah Allah sebagai pelindung, dan cukuplah Allah sebagai penolong." Quran Surat An-Nisa ayat 45. Cukuplah Allah. Bukan sebagian, bukan kadang-kadang, cukup. Jika kamu bertanya, kapan urusan ini akan dimudahkan? Maka jawaban yang paling jujur adalah ketika hatimu sudah siap. Siap untuk bersyukur tanpa sombong, siap untuk menerima tanpa lupa, siap untuk tenang tanpa menggantungkan diri pada selain Allah. Kadang, Allah mempercepat kemudahan untuk orang yang imannya siap. Kadang Allah menunda untuk orang yang hatinya masih perlu dikuatkan. Dan keduanya adalah kasih sayang, bukan penelantaran. Imam Ibnu Athaillah berkata, "Jika engkau ingin mengetahui nilai dirimu di sisi Allah, maka lihatlah pada apa Allah menyibukkanmu. Jika Allah masih menyibukkanmu dengan doa, dengan sabar, dengan tawakal, dengan kembali kepadanya, maka jangan khawatir. Itu tanda Allah belum melepaskanmu." Maka malam ini, atau kapanpun kamu mendengar ini, izinkan hatimu untuk berdoa dengan jujur. Tidak perlu kalimat indah, tidak perlu kata-kata panjang, cukup katakan apa adanya. "Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah bertahan, aku lelah, tapi aku tidak ingin menjauh. Ajari aku sabar yang benar, tanamkan tawakal yang utuh. Mudahkan urusanku dengan caramu pada waktumu." Dan setelah itu, bernafaslah dengan tenang. Biarkan Allah bekerja. Jangan memata-matai takdir. Jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap hamba punya waktu, punya ujian, punya cara ditolong yang berbeda. Jika hatimu berkenan, ceritakan di kolom komentar. Ujian apa yang sedang kamu jalani, atau doa apa yang sedang kamu titipkan kepada Allah. Bukan untuk dihakimi, tetapi agar kita saling mendoakan. Karena doa yang lahir dari sesama hati yang lelah seringkali mengetuk langit lebih cepat. Dan ingatlah satu hal ini, simpan baik-baik di hatimu. Allah pasti mudahkan urusanmu ketika hatimu belajar sabar dan tawakal. Bukan karena kamu kuat, tetapi karena Allah Maha Mampu. Tenanglah, Allah bersamamu.